Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United memastikan diri ke partai puncak Carabao Cup 2022-2023 dengan meyakinkan. Manchester United melenggang dengan keunggulan agregat 5-0 atas Nottingham Forest. Pada pertandingan semifinal leg kedua, Manchester United sukses membenamkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 di Old Trafford. Dua gol tersebut dapat dicetak di pertengahan babak kedua, meski dalam tempo yang berdekatan. Anthony Martial mencetak gol pada menit 73 lebih dulu, baru kemudian disusul Fred pada menit 76. Manchester United akan menantang Newcastle yang lebih dulu lolos ke final. MU akan mencoba mendapatkan trofi pertamanya sejak 2017 melawan Newcastle United yang baru ke final lagi sejak 1999. John Murtough buka suara terkait keputusan Manchester United merekrut Marcel Sabitzer. Direktur olahraga MU itu menyebut ada dua aspek yang membuat setan merah meminang sang gelandang. Menjelang penutupan bursa transfer musim dingin 2023, Manchester United mendadak bergerak mencari gelandang baru. Ini disebabkan Christian Eriksen dikonfirmasi bakal menepi hingga awal Mei 2023 akibat cedera. Setan merah berhasilkan meyakinkan Bayern Munchen untuk melepas Marcel Sabitzer ke Old Trafford. MU meminang sang gelandang hingga akhir musim nanti. John Murtough baru-baru ini menjelaskan mengapa United memutuskan mengangkut Sabitzer dari Bayern Munchen. Setan merah tahu betul kualitas yang dimiliki sang gelandang, sehingga mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Marcel Sabitzer adalah pemain yang sudah lama kami amati. Ketika kesempatan itu datang dengan cepat, kami tahu bahwa ia memiliki kemampuan dan karakter yang bisa menghadirkan perbedaan di tim kami, ujar John Murtough. Lebih lanjut, John Murtough menyebut bahwa MU menilai Sabitzer punya pengalaman yang kaya bermain di level teratas kompetisi Eropa. Jadi ia yakin pengalaman sang gelandang itu bisa berguna bagi skuad Manchester United yang saat ini mayoritas diisi pemain muda. Marcel Sabitzer kemungkinan baru dilibatkan saat MU berhadapan dengan Crystal Palace di akhir pekan nanti. Kabar kurang sedap buat Barcelona. Penyerang sayapnya Ousmane Dembele cedera dan terancam absen 2-3 minggu, mungkin absen lawan MU. Ousmane Dembele cedera di akhir pekan kemarin kala Barcelona menghadapi Girona di lanjutan Liga Spanyol pada Sabtu 28 Januari. Dembele ditarik keluar ketika laga baru bermain 26 menit. Dilansir dari Marca, Ousmane Dembele ada masalah di betis kirinya. Kabar terbaru, Dembele kemungkinan akan absen selama 2-3 pekan. Apesnya, pemain asal Prancis itu bisa jadi absen di laga perebutan tiket ke-16 besar Liga Eropa kontra MU di leg pertama. Laga tersebut akan main pada 17 Februari mendatang. Ousmane Dembele memang jadi jagoan pelatih Xavi Hernandez di pos penyerang sayap Barcelona. Musim ini Dembele sudah bermain 28 kali di berbagai kompetisi dengan sumbangan 8 gol dan 7 assist. Dembele bahagia menikmati permainannya dan dia penting untuk saya dan tim, jelas Xavi Hernandez baru-baru ini. Dia bisa membuat perbedaan, dia adalah salah satu pemain terbaik di posisinya, sambungnya. Sayangnya badai cedera kerap membekap pemain berusia 25 tahun itu. Cedera lutut dan hamstring paling sering membuatnya absen dan berlama-lama di ruang perawatan. Lionel Messi menyesal telah menghina penyerang Manchester United Wout Weghorst dengan sebutan bodoh usai duel Argentina versus Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022 pada Desember yang lalu. Drama terjadi saat Argentina mengalahkan Belanda lewat adu penalti di perempat final Piala Dunia 2022, 9 Desember lalu.
Lionel Messi mendamprat pelatih Belanda Louis van Gaal usai laga. Selain itu, Lapulga juga tertangkap kamera menghina Wout Weghorst ketika menjalani wawancara usai laga. Lionel Messi menyebut striker baru MU itu dengan sebutan bodoh. Padahal Weghorst mengaku hanya ingin bersalaman dengan Lionel Messi setelah ketegangan terjadi di lapangan. Saya tidak suka dengan gambar itu. Saya tidak suka apa yang saya lakukan. Tensi pertandingan sangat tinggi dan semua yang keluar dari mulut saya terjadi secara spontan, ujar Messi. Lionel Messi mengaku emosi dengan Weghorst di lapangan. Kondisi itu terbawa hingga Lionel Messi melihat penyerang 30 tahun itu usai pertandingan. Banyak insiden terjadi di lapangan dengan pemain itu, yaitu Weghorst dan dua pemain lainnya saat pertandingan. Semua terjadi dengan spontan. Saya tidak suka gambar itu, ucap Messi. Weghorst sendiri sempat berusaha menghampiri Lionel Messi untuk bersalaman usai laga. Namun mantan pemain Besiktas itu justru dihina Lionel Messi. Saya ingin menjabat tangan Lionel Messi setelah pertandingan. Saya sangat menghormati dia sebagai pesepak bola. Tapi kemudian dia menepak tangan saya dan tidak mau berbicara dengan saya. Bahasa Spanyol saya tidak bagus, tapi dia mengatakan hal-hal yang menghina saya dan itu membuat saya kecewa. Saya sangat kecewa, ujar Wout Weghorst. Kehadiran John Murtough sebagai direktur teknis Manchester United bisa disebut dampak positif bagi kebijakan transfer setan merah. Pasalnya MU kini terlihat seperti klub yang terorganisir pada jendela transfer. Kekhawatiran melanggar financial fair play bukan sebagai alasan utama MU hanya mendatangkan 3 pemain pinjaman pada aktivitas Mercato musim dingin 2023 ini. John Murtough dalam ikrarnya menegaskan klub pemilik 20 gelar Liga Premier tidak akan lagi menghamburkan banyak uang untuk pembelian yang sekiannya tidak masuk dalam beberapa aspek klub seperti masalah ekonomi serta kebijakan strategi pelatih Erik ten Hag. Sebelumnya pada musim panas 2022 MU telah mendaratkan 2 pemain krusial dengan biaya fantastis yakni Casemiro senilai 70 juta pound sterling dan Anthony sebesar 85,5 juta pound sterling. Sementara John Murtough memastikan MU akan tetap disiplin dalam mengeluarkan kebijakan beli pemain demi menjanjikan setan merah bakal selalu patuhi aturan FFP yang ditetapkan UEFA terkait belanja sebuah klub. Manchester United membahas target jangka panjang dengan perantara. Setiap target akan meminta bayaran pada bulan Januari, jadi mereka didiskon sebagai opsi pertengahan musim. Tidak ada biaya yang membengkak seperti pembelian Casemiro dan Anthony yang dipaksa lantaran baru dipermalukan oleh Brentford. Tetapi yang pasti pada Mercato kali ini MU lebih bijak dan cerdik. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand memuji keputusan mantan timnya untuk merekrut Marcel Sabitzer. Ia menilai setan merah telah mengambil keputusan yang tepat untuk merekrut sang gelandang. Rio Ferdinand mengaku puas dengan kedatangan sang gelandang di Old Trafford. Menurut Rio Ferdinand, MU tidak bisa mendapatkan pengganti yang lebih bagus untuk Eriksen ketimbang Sabitzer. Ia menilai sang gelandang punya rekam jejak yang bagus di Bundesliga, sehingga ia diyakini bisa sukses di Manchester United. Rio Ferdinand tahu betul ada pro dan kontra terkait perekrutan Sabitzer, karena di klubnya saat ini Bayern Munchen sang gelandang tidak mampil maksimal. Namun Ferdinand percaya kemampuan Sabitzer belum pudar dan ia yakin sang gelandang bakal bersinar di Old Trafford. Bek Manchester United Rafael Varane merefleksikan kepindahannya ke Old Trafford. Ia mengaku bahagia pindah ke MU dan tidak menyesali keputusannya. Rafael Varane sendiri menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menyesal bergabung dengan MU. Rafael Varane menyebut bahwa ia sama sekali tidak menyesali keputusannya pindah ke MU meski performa setan merah masih jauh dari kata maksimal. Sang bek menilai situasi ini menjadi bumbu tersendiri dalam perjalanan karirnya dan ia menikmati itu semua.
Pada kesempatan yang sama, Rafael Varane juga mengungkapkan harapannya bersama Manchester United. Sang bek ingin menciptakan lebih banyak momen spesial bersama Setan Merah, dan ia berharap bisa merayakan momen-momen tersebut dengan para fans Manchester United. Di musim keduanya bersama MU, performa Rafael Varane di skuad Manchester United bisa dikatakan semakin membaik. Sang bek tidak lagi mudah cedera dan kini menjadi sosok yang diandalkan di lini pertahanan Setan Merah.